Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Dan bawa kami untuk kami boleh mengambil bagian yang terbaik, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati renungan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak banyak yang pernah mendengar tentang paradoks Eksterlin. Teori yang ditelurkan oleh Richard R. Sterlin. Teori ini mengatakan bahwa setelah semua kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan terpenuhi, ternyata penambahan kekayaan tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Tidak menjadi jaminan orang yang semakin kaya itu akan semakin bahagia. Data dari berbagai belahan dunia mendukung teori ini. Misalnya, ya, di Amerika Serikat, masyarakatnya itu jauh lebih kaya dibanding tahun 45. Dibanding dengan sekarang, masyarakatnya jauh lebih kaya. Tetapi apakah kebahagiaannya mereka semakin bahagia? Tidak. Memang mereka lebih kaya. Tetapi tingkat kebahagiaan banyak orang yang tidak bahagia. Data yang sama juga di Jepang, Inggris, Jerman, Italia, bahkan Cina juga yang telah mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. Justru banyak orang stres, depresi, tidak bahagia, mengalami tingkat penurunan kebahagiaan. Ada satu kisah, ya, ada sepasang suami istri, mereka mempunyai warung nasi, ya, dan mereka memiliki anak-anak yang membantu di dalam mereka berjualan, ya. Mereka tidak punya tempat sendiri, jadi mereka ini dapat izin dari pemilik lahan, mereka bisa pakai lahan kosong, mereka dirikan warung, dan mereka buat warung yang sederhana, karena sebelumnya mereka pernah menempati lahan lain tapi terpaksa pindah, dan usaha itu tidak membuahkan hasil. Tapi di lahan yang baru ini, kebetulan dekat sebuah kampus swasta, dan bisnis mereka mulai berjalan dengan baik. Nah, dalam percakapan dengan bapak ini yang punya warung, terucaplah dari bibirnya betapa dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Usahanya lancar, 3 putra-putrinya sudah mulai remaja. Walaupun rumah masih kontrak dan warung masih menempati lahan orang lain yang kapan saja mungkin mereka bisa dipindah. Tapi dia selalu mengucap syukur. Dan tidak pernah tercetus dari ucapannya itu keluhan dari mulutnya. Ya. Dari pancaran wajahnya, kelihatan wajah yang tentram, nampak jelas kebahagiaan dan kepuasan di hatinya. Saudara, jikalau kekayaan materi tidak membawa kebahagiaan, pertanyaannya, apa yang melahirkan kebahagiaan? Jikalau orang itu semakin kaya, tapi ternyata tidak bahagia, pertanyaannya, apa yang melahirkan kebahagiaan? Nah, ada beberapa penelitian dari ilmu ekonomi, ya, yang dipelopori oleh Richard Sterlin. Dia menemukan sekurang-kurangnya ada 2 hal yang dikaitkan dengan kebahagiaan. Pertama, yaitu mempertahankan standar kehidupan yang bersahaja. Pertama adalah mempertahankan standar kehidupan yang bersahaja. Pada umumnya kalau kondisi ekonomi meningkat, pengeluaran meningkat, ya. Pengeluaran semakin bertambah, semakin ekonomi meningkat. Dulu pun naik sepeda motor, naiklah beli mobil, ya. Kalau dulu pakai tas yang biasa, mulailah beli tas yang lebih mahal. Nah, otomatis akhirnya pendapatan meningkat, pengeluaran juga meningkat.
dengan atas nama mengejar kualitas. Baik itu rumahnya harus jadi lebih besar, mobil harus yang lebih keren, tambahkan vitamin, suplemen itu menjadi satu keharusan. Sekolah anak harus yang lebih bermutu, harus yang lebih bagus, dan sebagainya. Dengan kata lain, makin tinggi pendapatan, makin tinggi meningkatnya ekonomi, materi, makin pula juga terbuka lahirnya ketidakpuasan. Makin bertambah lagi standar kehidupan yang harus dikejar. Saudara, ada satu kesaksian pendeta Rick Warren. Dia mengerti sekali bahaya yang lahir dari pertambahan materi. Jadi ketika dia tiba-tiba mendadak kaya karena buku-bukunya itu laris terjual menjadi bestseller, yaitu buku The Purpose Driven Church dan The Purpose Driven Life. Ketika dia tiba-tiba mendadak kaya, dia mengambil komitmen untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, ia putuskan dia tidak akan lagi menerima gaji dari gereja yang telah digembalakannya selama lebih dari 15 tahun. Dan dia kembalikan semua penghasilan yang diterimanya mulai dari hari pertama dia melayani di gereja tersebut. Yang kedua, semua pelayanan luar yang dia terima, bukan saja dia tidak mau mengambil upahnya, tetapi dia juga mengeluarkan uang dari koceknya sendiri untuk menanggung semua biaya perjalanan. Dan yang ketiga, dia menyisihkan uang untuk membantu pelayanan yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, dia tetap mempertahankan standar hidup yang sama. Yang sama ketika dia belum mendadak kaya raya. Dengan kata lain, walaupun kondisi ekonominya meningkat tajam, dia putuskan untuk tidak hidup mewah. Atau hidup melampaui kondisi kehidupan yang lampau. Dan dia dan istrinya ini memang orang yang bijak. Dan ada satu hal lagi yang dihubungkan dengan kebahagiaan. Yang kedua ya, yaitu investasikan waktu dan tenaga pada sesuatu yang sungguh bernilai. Apa itu? Yang bernilai persahabatan. Waktu untuk santai. Karir yang bisa dinikmati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya membangun persahabatan. Betapa mahalnya harga untuk membeli dan mempertahankan persahabatan. Begitu pula juga dengan waktu. Betapa mahalnya harga untuk memperoleh waktu dewasa ini. Di tengah-tengah persaingan, ya, di tengah-tengah tuntutan karir, pekerjaan, keluarga, pelayanan. Ya, karir pun sukar menjadi sesuatu yang bisa dinikmati sebab target telah menggantikan esensi dari pekerjaan itu sendiri. Pada akhirnya yang terpenting bukanlah apa yang kita kerjakan, namun berapa banyak yang kita kerjakan. Saudara, tanpa persahabatan, waktu luang untuk santai, dan pekerjaan yang memuaskan jiwa kita, kita pun akan berubah menjadi mesin. Memang benar, mesin tidak kenal kata bahagia. Setelah dipakai tanpa henti, mesin hanya mengenal satu kata, aus, atau usang, atau lelah, atau terkuras. Aus, ya. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa pembunuh kebahagiaan di abad 21 ini adalah kejar target atau tenggat. Kita kehilangan kebahagiaan karena kita mengejar standar kehidupan yang lebih tinggi. Kita kurang bahagia sebab kita mengejar berapa banyak yang bisa kita dapat. Sehingga kita mengabaikan siapa
Sehingga kita mengabaikan relasi dengan sesama. Sehingga kita mengabaikan persahabatan. Kita kurang punya waktu untuk santai untuk diri sendiri. Untuk waktu buat keluarga. Kita juga kehilangan kenikmatan kerja akibat cemeti target-target itu tadi. Kita terus kejar target. Oleh karena kanan kiri, kita orang juga kejar. Sampai suatu saat kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak tahu untuk apa sih kita kejar semuanya itu. Saudara, masalahnya adalah di titik ini. Kebanyakan kita sudah menjadi aus. Terkungkung dalam belenggu kehidupan kelas atas. Sehingga kita tidak bisa lagi turun ke bawah. Kita pun telah kehilangan kepekaan untuk berelasi. Dan tidak tahu bagaimana caranya untuk santai. Serta tidak sempat lagi memikirkan makna dan tujuan di balik pekerjaan yang kita lakukan. Saudara, firman Tuhan di dalam Lukas 38, Lukas 10 ayat 38 sampai 42 itu berbunyi tentang Marta dan Maria. Ya. Marta adalah contoh khas seorang yang aus, sibuk sekali melayani, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk dia duduk berbicara dengan Tuhan Yesus. Marta telah kehilangan fokus akan makna dan tujuan dari dia sibuk. Dia sibuk, dia nggak tahu maknanya dia sibuk. Marta mengejar target. Ya, itu sesuatu yang ironis ya. Sebab Tuhan sama sekali tidak mengharapkan hal itu dari Marta. Tuhan sama sekali tidak mengharapkan hal itu dari dia. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Masalahnya adalah Marta bukan saja menyusahkan dirinya sendiri. Ia pun menyusahkan Maria, saudaranya, yang dia anggap tidak bertanggung jawab. Dan dia juga menyusahkan Tuhan yang dianggapnya tidak adil karena tidak menyuruh Maria membantunya. Saudara, ibarat api, orang aus menyambar kemana-mana membakar habis relasi. Baik dengan dirinya sendiri, baik dengan sesama, baik dengan keluarga, bahkan dengan Tuhan. Bahkan hubungan relasinya dengan Tuhan. Orang yang aus tidak mungkin bahagia. Orang yang aus tidak mungkin bisa mencicipi berkat Tuhan. Karena ia senantiasa dikejar dan mengejar target. Karena baginya begitu banyak hal yang harus dia gapai. Banyak hal yang harus dia capai. Banyak hal yang harus dia raih. Ternyata di tengah begitu banyak hal yang ingin, yang perlu, yang ingin, yang mau, Tuhan hanya katakan satu hal saja yang perlu. Tuhan hanya katakan satu saja yang perlu. Dirinya sendiri. Hanya satu saja yang tidak pernah diambil daripadanya. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya, yaitu memberikan hidup, berelasi, membangun hubungan relasi dengan Tuhan, yaitu diri Tuhan sendiri. Hanya satu saja yang perlu. Ketika kita memberikan hidup kita, fokus kita kepada Yesus. Inilah berkat bahagia yang dijanjikannya. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berkati kami untuk kami boleh menemukan kebahagiaan yang sejati. Untuk kami tidak saja mengejar target, sibuk sendiri tanpa mengerti makna. Dan kami akhirnya kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu sebenarnya, yaitu kebahagiaan sejati kami temukan di dalam Tuhan. Memberi waktu bersekutu dengan Tuhan, memberi waktu berelasi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Itu adalah bagian yang terbaik, yang tidak pernah akan diambil daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati kami semua sepanjang hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.